Jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus atas kasih dan penyertaannya. Kita boleh beribadah bersama dengan jemaat GPIG Immanuel Kota Gorontalo hari ini, Minggu 12 Juli 2020. Dan yang akan melayani kita di hari ini, yang terkasih Bapak Pendeta Perison Kuhe, Sarjana Teologia, bersama dengan Pompelka Pemuda Jemaat Immanuel Kota Gorontalo. Dan ibadah hari ini akan menggunakan tata cara ibadah minggu bentuk yang kedua. Jemaat diundang berdiri, kita menyanyikan lagu NKB nomor 3, ayat 1 dan 3, Terpujilah Allah. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia jemaat, sehingga diberilah Putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Tiada terukur besar hikmat-Nya, penuhi hatiku sebab anaknya, dan amatlah kelak hati kita senang melihat Sang Kristus di sorga cemerlang. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, dipuji padanya sebab hikmat-Nya. Nats pembimbing yang mendasari persekutuan kita saat ini diambil dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Khotbah dan salam Allah pencipta alam semesta dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Dia juga yang hadir dalam ibadat ini, yaitu Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Salam sejahtera saudara-saudara. Mari kita sambut dengan pujian dari NKB nomor 73, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Kasih Tuhanku lembut.
orang yang sesat, kasih besar. Walau hatimu cemas, kasih-Nya lebih besar dan membuat kau benar. Kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar. Kasih besar. Jemaat silakan duduk. Saat yang kita akan mendengarkan hukum Allah, yang kita akan lihat, kita baca dalam kitab Injil Matius, pasal 22 ayat 37 sampai dengan ayat yang ke-40. Demikian, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat, kita sambut dengan pujian dari NKB nomor 125 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Ku dengar panggilan Tuhan. Ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan, ku dengar panggilan Tuhan. Ikut salib, ikutlah aku. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Mau ikut walau suka, ku mau ikut walau suka, ku mau ikut walau suka, kan ku ikut Dia selamanya. Aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, aku mau mengikut Dia, ikut Dia, Yesus Tuhanku. Meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki, meski jalanku mendaki,
Jemaat, pada kita bersama-sama mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Dalam kerendahan dan kelemahan, kami datang kepadamu, mengaku dosa-dosa kami. Kami telah memberontak dan telah memungkiri Engkau dalam pikiran, perkataan, serta perbuatan kami. Dalam pikiran, kadangkala kami merancang-rancang sesuatu yang adalah penyelewengan terhadap Engkau dan membawa duka bagi sesama, demi memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan diri. Ampunilah kami, ya Tuhan. Dalam perkataan berulang kali kami berkata tidak jujur. Bahkan seringkali kami memfitnah dan mengucapkan kata-kata yang menyakitkan hati sesama. Ampunilah kami, ya Tuhan. Dalam perbuatan sering kami gagal melakukan kehendak-Mu untuk mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi sesama, baik dalam kerja maupun pelayanan kami. Ampunilah kami, ya Tuhan. Amin. Jemaat diundang berdiri. Dengarkan dan terimalah berita anugerah Allah. Bagi setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, dengarkanlah berita anugerah Allah. Tuhan berfirman, sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya pasal yang pertama ayat yang ke-18. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, dengarkanlah petunjuk untuk hidup baru. Karena itu saudara-saudara, hiduplah dalam pembaruan sesuai dengan firman-Nya. Basuhlah, bersihkanlah dirimu. Jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik. Usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam. Belalah hak anak-anak yatim. Perjuangkanlah perkara janda-janda. Yesaya pasal yang pertama ayat 16 dan ayat yang ke-17. Mari kita sambut dengan pujian dari NKB nomor 19 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, dalam lautan yang kelam dan apa yang seterusnya. Dalam dosa
Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, saatnya kita akan mendengarkan puji-pujian, dan saat ini kita akan mendengarkan pujian solo dari salah seorang pemuda Jemaat Immanuel Kota Gorontalo. Ya, disilakan. Ya, sebelum kita masuk dalam doa pembacaan pelayanan pemberitaan firman Tuhan, kita angkat pujian. Ya, dari klik nomor 100, kusiapkan hatiku Tuhan, dan apa yang seterusnya. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan
Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, sebelum kita masuk kepada pembacaan pelayanan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini, mari kita awali dengan doa. Kita mohon supaya Tuhan tuntun arahkan kita lewat pembacaan dan pelayanan pemberitaan firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kami. Sebagai gereja, sebagai anak-anak-Mu yang ada saat Bapa. Kami sungguh bersyukur karena kami sadari bila mana saat ini Tuhan kami boleh ada, sebagaimana kami ada itu semata-mata karena kasih berkat yang Tuhan kembali anugerahkan dalam kehidupan kami, sehingga pada saat Tuhan kami kembali boleh bersama-sama dalam satu persekutuan ibadat minggu. Memasuki minggu yang kedua di bulan Juli di tahun 2020 yang ada saat Bapa. Bapa Surgawi, bila mana sebentar kami akan membaca dan mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, kami mohon kiranya Roh Kudus sendiri yang akan menuntun dan mengerahkan setiap kami ya Bapa, sehingga apa yang nantinya akan kami baca, apa nantinya akan kami dengarkan, ini kembali mau mengingatkan kepada kami semua, sekaligus kiranya boleh memberikan motivasi bagi kami di tengah-tengah berbagai realita yang seringkali muncul tidak seperti apa yang kami inginkan, tidak seperti apa yang kami harapkan Tuhan. Tapi kami percaya itu semua tetap ada dalam pengendalian daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, agar hamba boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Bapa, seperti apa yang Engkau inginkan di tengah-tengah kehidupan kami semua ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan menyerahkan waktu ini sepenuhnya dalam tangan kasih kuasa daripada Engkau ya Bapa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini diambil dalam kitab Mazmur 142 ayat 1 sampai 8. Mazmur 142 ayat 1 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, doa seorang yang dikejar-kejar. Nyanyian pengajaran Daud ketika ia ada di dalam gua, suatu doa. Dengan nyaring aku berseru-seru kepadamu Tuhan, dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku ke hadapannya, kesesakanku kuberitahukan ke hadapannya. Ketika semangatku lemah lesu di dalam diriku, Engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh, dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Pandanglah ke kanan dan lihatlah, tidak ada seorang pun yang menghiraukan aku. Tempat pelarian bagiku telah hilang, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Aku berseru-seru kepadamu, ya Tuhan, kataku, Engkaulah tempat perlindunganku, bagianku di negeri orang-orang hidup. Perhatikanlah teriakku, sebab aku telah menjadi sangat lemah. Lepaskanlah aku daripada orang-orang yang mengejar aku, sebab mereka terlalu kuat bagiku. Keluarkanlah aku dari dalam penjara,
untuk memuji namamu. Orang-orang benar akan mengelilingi aku apabila engkau berbuat baik kepadaku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Ya, shalom. Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan, kembali kita boleh diperkenankan Tuhan untuk ada dalam satu kebersamaan, dalam satu persekutuan ibadat minggu, memasuki minggu yang kedua di bulan Juli di tahun 2020 yang ada saat ini. Ya tentunya kita akan aminkan bersama itu semata-mata karena kasih berkat yang Tuhan kembali dan terus anugerahkan dalam kehidupan kita. Sekalipun ada begitu banyak hal yang kadangkala membuat kita orang cemas, ya, dalam rangka untuk mau memanfaatkan, mengisi hari-hari dalam kehidupan kita. Tetapi itu tidak seharusnya melemahkan semangat kita orang untuk tetap ada dalam komunikasi, dalam kebersamaan dengan Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara berangkat dari tema kita saat ini, lewat bacaan yang ada saat ini dari kitab Mazmur 142, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8, itu diberikan tema semakin kuat di tengah kesesakan. Nah, Bapak Ibu jemaat yang dikasih Tuhan Yesus, kesusahan ataupun kesesakan, ya, saya coba lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu ternyata punya pemahaman tentang kesukaran, ya, di tengah-tengah kehidupan kita. Dan ternyata ini merupakan suasana ataupun keadaan seseorang atau bisa saja kelompok-kelompok tertentu yang sedang mengalami, merasakan adanya suatu tekanan dalam kehidupan mereka, baik pribadi maupun kelompok. Beban hidup yang begitu berat, ya mungkin disebabkan oleh berbagai hal, berbagai realita yang muncul tidak seperti apa yang mereka inginkan. Ya, misalnya adanya ketidakadilan yang sampai saat ini menjadi beban negara kita saat ini. Kemiskinan, ancaman, pengkhianatan, dan lain sebagainya. Yang seringkali muncul di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita tanpa terkecuali sebagai gereja. Itulah sebabnya ungkapan Daud dalam pembacaan kita saat ini memberikan ya gambaran kepada kita tentang betapa dalam, betapa dahsyat kesukaran, kesesakan yang dialaminya. Dan persoalannya bagaimana dia mau menghadapi kesesakan ataupun kesukaran dalam kehidupannya yang ada saat itu. Yang pertama, ternyata dia menyadari betapa tidak berdayanya ia menghadapi ancaman. Ya, ancaman seseorang, terutama Raja Saul yang terus berusaha untuk mengejar dan mau membunuhnya. Itulah yang menjadi alasan utama daripada Daud. Mengapa dia harus berseru, memohon, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dan itu jelas terlihat dalam ayat yang kedua dan 4 di sana dikatakan, dengan nyaring aku berseru-seru kepada Tuhan. Dengan nyaring aku memohon kepada Tuhan. Aku mencurahkan keluhanku kepadanya, ke hadapannya. Kesesakanku ku beritahukan kepadanya. Ketika semangatku lemah lesu dia dalam diriku, engkaulah yang mengetahui jalanku. Di jalan yang harus kutempuh. Dengan sembunyi mereka memasang jerat terhadap aku. Itulah yang merupakan salah satu hal yang dialami oleh pemazmur, di mana Raja Saul berupaya untuk mengejar dan mau ya membunuhnya. Tapi dia terus berupaya untuk berseru memohon campur tangan Tuhan pertolongan dalam kehidupannya. Yang kedua, Daud percaya bahwa hanya Tuhanlah ternyata satu-satunya yang dapat membebaskan, meluputkannya dari berbagai persoalan, kesesakan, kesukaran, dari kejaran musuh yang terus berupaya untuk mau mengancam Daud yang ada saat itu. Itu terlihat dalam ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Yang ketiga, saudara, di tengah-tengah ya kondisi yang ada, ternyata Daud terus berupaya untuk mau memegang janji Tuhan. Ya, dia teringat pada waktu pengurapannya ada janji Tuhan dalam kehidupannya, di mana Daud sangat berharap agar Tuhan segera meluputkannya karena dia sangat-sangat merasa berada dalam kondisi yang sangat lemah. Ya, artinya dia tidak mampu lagi, tidak berdaya dalam rangka untuk mau melakukan apa yang menjadi ya panggilannya yang ada saat itu. Yang keempat, Daud ternyata berupaya untuk berjanji bernasar
untuk memuliakan Tuhan bersama dengan orang-orang benar saat dia mengalami kelepasannya. Terus saudara, ketika saya coba membaca merenungkan bagian ini, ternyata ini pula yang pernah saya alami. Saya membuat nasar di tahun 1987 ketika itu saya ada di Jakarta. Ketika saya selesai pelayanan di Marisa, ternyata saya masih dalam usia muda, mempunyai pikiran perasaan, artinya melihat konteks jemaat yang ada, saya merasa sangat tidak mampu. Sehingga saya mengambil keputusan seperti Yunus, meninggalkan kota Gorontalo. Memang pada saat itu saya membuat surat kepada Sinode dengan catatan saya akan pergi ke Jakarta dalam rangka untuk mengurus keluarga, mengunjungi keluarga, sekaligus saya memohon supaya saya diberikan waktu sampai kapanpun juga. Dengan catatan saya tidak punya kerenungan lagi untuk kembali. Nah, maka saya dengan surat jalan berangkatlah saya ke Jakarta. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Di Jakarta ternyata saya begitu mengalami berbagai hal, terutama beban pergumulan dengan panggilan yang ada. Saya sampai mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau menginginkan saya untuk menjadi pelayan, silakan Engkau tunjukkan. Kalau tidak, saya juga bisa hidup di Jakarta seperti teman-teman yang ada. Nah, saudara, hari lepas hari, bulan lepas bulan yang ada saat itu saya bergumul, tapi ternyata Tuhan tetap berupaya untuk memanggil saya sehingga saya merasa harus kembali. Namun sebelum saya kembali, saya punya komitmen untuk bisa hidup memuliakan Tuhan. Itu berangkat dari pembacaan kitab Roma pasal 12 ayat yang pertama. Itu merupakan komitmen yang saya buat di Jakarta pada saat itu. Dan akhirnya bila mana saat ini saya boleh ada sebagaimana saya ada, itu semata-mata karena kasih sayang Tuhan. Berkat anugerah yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan pribadi saya. Saudara-saudara, itulah sebabnya memahami kitab Mazmur 142 ini ada hal yang menarik sehubungan dengan pergumulan pemazmur yang ada saat ini. Yaitu ternyata tidak ada seruan doa yang mengandung kutukan ataupun umpatan bagi orang yang mengejarnya, saudara. Saya tidak dapat bayangkan bagaimana kita orang yang ada saat ini. Kalau ada orang berupaya untuk mau menjatuhkan kita orang, mungkin kita orang akan mengutuk dia yang ada. Tetapi ternyata Daud tidak seperti itu. Dan yang menarik, dia hanya menyerukan dan memohon kelepasan, petunjuk daripada Tuhan dari kejaran dan kepungan orang yang mau berupaya menghabisi nyawanya, membunuh Daud yang ada saat itu. Setiap manusia yang hidup, tidak terkecuali orang Kristen, pasti akan selalu diperhadapkan dengan keadaan yang sangat menyesakan, yang menekan, bahkan tidak mungkin kadangkala mau mengancam kita. Hal-hal itu tentunya akan menimbulkan kekecewaan, kekhawatiran, dan ketakutan dalam langkah-langkah perjalanan perjuangan kehidupan kita sebagai pribadi yang ada saat ini. Nah, Bapak Ibu, dalam waktu dan konteks yang berbeda, ternyata Rasul Paulus juga ternyata dia mengalami hal yang sama, hal yang menyusahkan hidupnya karena tugas pelayanan pemberitaan Injil Kristus yang ada saat itu. Tetapi bagi Paulus yang terpenting adalah bagaimana sikap iman kita dalam rangka menghadapi berbagai tantangan, berbagai persoalan pergumulan kehidupan, dan bagaimana kita orang mau memaknai pergumulan sebagai hal yang akan membuat kita tidak menjadi lemah. Tetapi sebaliknya, mau tidak mau kita orang harus semakin kuat dan harus semakin disempurnakan seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus pasal 12 ayatnya yang ke-10. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, sikap dan cara pemazmur, khususnya tokoh Daud dalam bacaan kita saat ini, dalam rangka menghadapi kesesakan-kesukaran yang mengancam kehidupannya, saya berpikir tentunya ini kiranya menjadi pembelajaran dan teladan bagi setiap kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, bahwa yang terpenting adalah bagaimana kita memandang setiap persoalan yang terus kadangkala menekan dan mengancam kehidupan kita, dengan selalu menyadari ketidakberdayaan di hadapan Tuhan. Itu yang terpenting di tengah-tengah kehidupan kita ketika kita ada tantangan, persoalan, mau tidak mau kita orang harus sadar bahwa kita orang tidak mampu, tidak berdaya. Nah, karena itu hal yang sangat penting bagi kita untuk selalu berseru-seru dan terus-menerus. Bagaimana orang mau mempercayakan, mengandalkan Tuhan dalam segala hal,
dalam segala keadaan hidup yang kita orang hadapi sampai saat ini. Ya. Baik pribadi maupun dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Dan hal yang tidak kalah pentingnya saudara-saudara, bagaimana kita mau menjadikan kehidupan kita selalu tetap setia dan setia ya, untuk memuliakan Tuhan. Wah, ini tantangan, tapi sekaligus merupakan panggilan bagi kita orang untuk hidup seperti apa yang Tuhan inginkan. Supaya kita orang bisa hidup memuliakan Tuhan dan bersyukur. Baik secara pribadi maupun bersama-sama. Orang-orang yang telah dibenarkan dan dimenangkan oleh Kristus. Itulah yang harus kita syukuri bersama-sama. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di tengah-tengah ketidakmampuan kita, ternyata Tuhan melihat dan mengasihi kita. Dan Dia bisa menyelamatkan kita orang yang ada saat ini. Jadi kita tidak harus ya menyesalkan masalah dan mempersalahkan, apalagi mengutuk dan mengumpat orang lain dengan dalam rangka menghadapi berbagai persoalan-persoalan yang sering kali muncul di tengah-tengah kehidupan kita. Baik pribadi, keluarga, ataupun di tengah-tengah persekutuan kita sebagai jemaat Immanuel Kota Gorontalo yang ada saat ini. Dan yakinlah saudara bahwa apabila kita terus dan berada di pihak Tuhan, maka kutukan apa orang itu pun akan ya kita akan beroleh ya berkat di tengah-tengah kehidupan kita. Karena saudara-saudara, ya dalam pertolongan Tuhan setiap persoalan akan menjadikan kita ya semakin kuat untuk menghadapi kehidupan ini sampai pada akhirnya. Ya, seperti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, karena kita tahu Tuhan turut bekerja ya dalam segala hal, terutama dalam rangka ya untuk mau menjadikan kita sebagai orang yang berkenan, yang bisa memuliakan Tuhan ya di tengah-tengah kehidupan kita. Karena Tuhan tetap ada dan terus bercampur di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu saudara-saudara, marilah kita terus tetap ada dalam komunikasi, dalam kebersamaan dengan Dia yang ada saat ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudara, di tengah-tengah persoalan, kesesakan pergumulan masyarakat, dunia sehubungan dengan ya kondisi keadaan pandemi COVID-19 yang ada saat ini, adalah mau tidak mau kita orang tetap harus waspada. Itu yang harus kita orang jalani, dan kita orang tetap harus menjalankan protokol kesehatan, tetap menjaga kesehatan dan daya tahan tubuh kita. Tetapi yang terpenting Bapak Ibu Saudara-saudara adalah bagaimana kita selalu mau mengandalkan, ya mau mempercayakan akan langkah-langkah kehidupan kita kepada Tuhan Yesus yang mengasihi, yang mampu memberikan solusi dengan berbagai persoalan yang akan kita hadapi, agar kita semakin kuat dan berhikmat dalam rangka menghadapi realitas kehidupan yang ada saat ini. Dan saya percaya saudara, bersama-sama dengan Tuhan Yesus Dia akan senantiasa menguatkan ya dan menolong orang-orang yang selalu setia ya untuk memuliakan Tuhan dan yang mau berjalan bersama-sama dengan Dia sekalipun di tengah-tengah kesesakan hidup sekalipun. Ya, Tuhan akan siap mau menopang, menuntun, mengarahkan dan terus memberkati kita semua yang ada saat. Memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara dalam rangka kita mau hidup seperti apa yang Tuhan inginkan, memuliakan Tuhan. Tetapi inilah merupakan panggilan kita sebagai gereja, sebagai orang percaya, terutama sebagai orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan kiranya boleh memberikan kekuatan, kemampuan bagi kita orang semua untuk bagaimana mengaplikasikan, menerjemahkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita orang hari lepas hari. Baik pribadi, keluarga, bahkan di tengah-tengah kehidupan persekutuan kita yang ada saat ini. Ya, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat, saya undang kita semua bangkit berdiri dan marilah kita mengaku iman dengan melakukan pujian Kidung Jemaat 280, Aku Percaya, secara bersama-sama. Ku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya salibkan di Golgota,
kubur, bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, ku jadi suci di dalamnya. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan memberikan persembahan syukur sambil mengingat perkataan Rasul Paulus. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Sambil menyatakan syukur, mari kita lakukan pujian NKB 208 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Tabur waktu pagi dan apa yang seterusnya. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang, terus sampai senja. Nantikan tuaian pada musim panen, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Diterik sang surya di layang awan, kita pun menaburi yang bekerja. Nanti panen tiba, tugas akan usai, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Maju walau sukar, tabur bagi Tuhan, biar jiwa raga susah dan lelah. Sampai akhir nanti kita disambutnya, kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya, masuk lumbungnya. Kita akan bersuka bawa berkasnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kembali lagi kami datang kepadamu dengan penuh ungkapan syukur. Kami berterima kasih buat kasih dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami telah memberikan persembahan sebagai tanda ungkapan syukur kami atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Berkatilah persembahan yang telah kami berikan, sehingga kami dapat menggunakan dan mengelolanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita sambut dengan menyanyi dari NKB nomor 116 ayat yang pertama, ketiga, dan kelima. Siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya,
masa pedih, Tuhan mau berperan dalamnya. Ia selalu dekat dan menjamin berkat bagi yang berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Oh betapa senang hidup dalam terang beserta Tuhan di jalannya. Jika mau mendengar serta patuh benar dan tetap berpegang padanya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Jemaat disilakan duduk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, saatnya kita akan masuk dalam doa syafaat. Dan dalam doa syafaat ini ada beberapa pokok doa yang nantinya akan kita doakan bersama-sama, yang nantinya akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita akan ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Allah, kembali kami patut naikkan, kami patut persembahkan kepadamu ya Bapa, di mana karena pimpinan penyertaan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami hingga saatnya Tuhan, sehingga saat ini pula Bapa kami boleh bersama-sama dalam satu persekutuan ibadat minggu, memasuki minggu yang kedua di bulan Juli yang ada saat ini. Dan kami percaya ini semua boleh terjadi dan boleh kami alami dalam kehidupan pribadi, keluarga, bahkan jemaat kami saat ini Tuhan, semata-mata karena kasih berkat yang Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan kami. Dan kami bersyukur karena di tengah-tengah persekutuan ibadat kami saat ini Bapa, kami bukan hanya bisa memuji-muji akan kasih dan kebesaran-Mu ya Bapa dalam kehidupan kami, tetapi kami juga boleh bersama-sama ada dalam satu persekutuan yang boleh membaca, merenungkan dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dan kami sadari ya Bapa, suara manusia telah berhenti. Namun biarlah Roh-Mu sendiri yang terus akan berbicara kepada kami ya Bapa, sehingga apa yang boleh kami baca, apa yang boleh kami dengarkan bersama-sama, itu kembali mau mengingat-ingatkan sekaligus kembali boleh membaharui, memberikan motivasi bagi kami, memberikan kekuatan bagi kami semua, bahkan boleh membaharui akan kehidupan iman kami Bapa, untuk terus mau melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu ya Bapa, dalam langkah-langkah perjalanan kehidupan kami sebagai gereja, sebagai orang percaya, bahkan sebagai orang-orang yang Engkau boleh menangkan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, di kesempatan yang baik ini pula Bapa kami juga mau berdoa menyerahkan bagi saudara-saudara kekasih-kekasih kami yang pada minggu ini Tuhan mereka boleh, minggu yang berjalan Bapa, mereka boleh menikmati sukacita oleh karena mereka boleh memperingati akan hari ulang tahun dalam kehidupan mereka masing-masing, baik pribadi maupun dalam kehidupan keluarga lepas keluarga. Itulah sebabnya hamba berdoa menyerahkan untuk setiap saudara-saudara yang boleh menikmati sukacita, menikmati hari ulang tahun pada minggu yang berjalan Bapa. Kiranya Engkau tetap ada dan senantiasa mau bersama-sama dengan mereka Bapa, memimpin, menjaga, memelihara, melindungi, dan terus memberikan kekuatan, memberikan kondisi kesehatan yang baik, yang sempurna bagi mereka semua ya Bapa, agar mereka boleh menikmati hari-hari dalam kehidupan mereka dengan penuh sukacita karena kasih berkat ketambahan usia yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan setiap anak-anakmu yang ada saat Bapa. Dan kami mohon Tuhan di tengah-tengah kesukacitaan mereka dalam rangka memperingati ulang tahun yang ada, sejenak mereka boleh menoleh ke belakang dan boleh menghitung tentang kasih dan perbuatan-Mu ya Bapa, sehingga di dalamnya ada ungkapan syukur yang mereka boleh persembahkan kepada-Mu ya Bapa. Demikian pula Bapa, di kesempatan yang baik yang ya Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kekasih-kekasih kami yang berada dalam kelemahan fisik yang kami tidak dapat sebutkan satu persatu. Mungkin ada yang di rumah-rumah sakit ataupun di rumah
masing-masing Tuhan juga tetap boleh melawat mereka Bapa. Dan kami mohon Engkau boleh menjamah mereka ya Bapa, agar mereka boleh memperoleh kesembuhan dan boleh memperoleh pemulihan secara sempurna, dan di dalamnya mereka kembali boleh beraktivitas di tengah-tengah kehidupan mereka semua yang ada saat ini Bapa. Terima kasih ya Bapa, kami juga tetap berdoa menyerahkan untuk keluarga-keluarga yang sedang dirundung duka cita karena kepergian orang-orang yang mereka kasih. Engkau tetap ada dan senantiasa mau bersama-sama dengan mereka Bapa, memberikan kekuatan, memberikan penghiburan yang sejati bagi mereka ya Bapa, sehingga duka nestapa yang mereka rasakan tidak akan melemahkan, tidak akan mematahkan semangat mereka Bapa, untuk tetap ada dalam ketaatan setiap melakukan apa yang menjadi kehendak rencana-Mu ya Bapa dalam kehidupan mereka semua yang ada saat ini. Tak lupa juga kami tetap berdoa menyerahkan untuk setiap kehidupan para tua-tua jemaat yang ada di Jemaat Immanuel Kota Gorontalo secara khusus. Engkau tetap ada dan senantiasa mau bersama-sama dalam kehidupan mereka, baik siang dengan tiang awan Bapa, malam dengan tiang api-Mu Tuhan, untuk memimpin, menjaga, memelihara, dan terutama Engkau terus memberikan kekuatan, memberikan kondisi kesehatan yang baik, yang sempurna bagi mereka Bapa, sehingga mereka juga tetap boleh menikmati hari-hari dalam kehidupan mereka dengan penuh sukacita, karena kasih berkat yang Tuhan terus anugerahkan dalam kehidupan mereka yang ada saat ini Bapa. Juga Bapa, tak putus-putusnya kami tetap berdoa dan terus memohon agar pandemik yang masih berlangsung sampai saat ini, kami mohon Engkau ikut campur tangan agar segera berakhir. Dan tak lupa juga kami berdoa menyerahkan bagi pemerintah pusat daerah yang terus membuat strategi dan kebijakan dalam rangka untuk memerangi wabah virus COVID-19 yang ada saat ini. Kami mohon Engkau juga tetap boleh memberikan solusi terutama bagi para medis TNI Polri yang berjuang dalam rangka untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat secara umum yang ada saat Tuhan. Kami juga tetap memohon Engkau ikut campur tangan apa yang senantiasa bahkan yang mereka upayakan sampai saatnya Tuhan, sehingga apa yang menjadi harapan-harapan kerinduan masyarakat Indonesia yang ada saat ini Tuhan boleh terwujud, terutama COVID-19 yang ada saat ini boleh berakhir, sehingga di dalamnya masyarakat kembali boleh beraktivitas seperti apa yang menjadi harapan kerinduan bangsa dan negara kami yang ada saat ini Bapa. Demikian pula Bapa, kami juga tetap berdoa menyerahkan bagi kehidupan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang ada saat Tuhan. Kami secara khusus berdoa menyerahkan bagi pimpinan kami yang ada di pusat maupun sampai daerah-daerah. Engkau juga terus berikan kekuatan, memberikan hikmat bagi mereka ya Bapa, sehingga dengan penuh kesetiaan, dengan penuh sukacita mereka boleh melakukan segala tugas kerja tanggung jawab mereka yang ada saat ini. Berbagai program-program yang telah dicanangkan di tengah-tengah kehidupan bangsa, kiranya semua itu Tuhan boleh memberikan manfaat bagi masyarakat kami yang ada saat ini. Sehingga apa yang menjadi harapan-harapan kerinduan masyarakat Indonesia itu juga boleh terwujud di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kami yang ada saat ini. Demikian pula Bapa, hamba berdoa menyerahkan untuk kehidupan setiap jemaat-Mu yang ada saat ini. Biarlah Engkau tetap ada dan senantiasa mau bersama-sama di tengah-tengah persekutuan Jemaat Immanuel Kota Gorontalo yang ada saat ini. Baik yang ada di rumah mereka masing-masing maupun mungkin ada yang keluar daerah, kiranya Engkau tetap ada dan mau bersama-sama memimpin, menjaga, memelihara, melindungi akan setiap kehidupan jemaat-Mu yang ada saat ini. Dan terutama Engkau terus memberikan kekuatan, memberikan kondisi kesehatan yang baik, yang sempurna, agar hal-hal yang berhubungan dengan tugas kerja tanggung jawab yang Engkau percayakan dalam kehidupan jemaat-Mu yang ada saat ini, itu pula mereka boleh lakukan dengan penuh kesetiaan, dengan penuh sukacita iman Tuhan. Dan apapun yang senantiasa diupayakan oleh jemaat-Mu yang ada saat ini, terutama dalam rangka untuk bisa memuliakan segala kebutuhan kehidupan sehari-hari, Engkau berkati ya Bapa. Berbagai upaya-upaya yang terus diupayakan oleh jemaat-Mu yang ada saat ini, Engkau juga berkati ya Bapa. Dan biarlah keberhasilan, kesuksesan, bahkan berkat-berkat daripada Engkau tetap mewarnai dalam langkah-langkah perjalanan perjuangan kehidupan jemaat-Mu yang ada saat Tuhan. Berbagai tantangan, berbagai pergumulan, persoalan-persoalan yang kami hadapi sebagai jemaat-Mu yang ada saat ini, kiranya hal juga tidak akan mengurangi, melemahkan, melumpuhkan, mematahkan semangat kehidupan iman kami semua ya Bapa, untuk tetap ada dalam ketaatan, kesetiaan melakukan apa yang menjadi kehendak dan rencana-Mu ya Bapa dalam langkah-langkah kehidupan kami semua yang ada saat ini. Karena ya Tuhan, ajar-ajarkan kepada kami semua ya Bapa, agar apapun kondisi yang diperdapkan di tengah-tengah kehidupan kami terus dimampukan untuk memanfaatkan kesempatan waktu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami, untuk bagaimana bisa hidup memuliakan Engkau ya Tuhan. Dan inilah yang menjadi harapan kerinduan kami semua ya Bapa, sebagai jemaat-Mu yang boleh bersyukur hingga saat ini ya Bapa. Bapa Surgawi, kami akan akhiri doa ini dengan doa Bapa kami yang akan kami akhiri bersama-sama.
Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami tahu mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerjaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri peribadatan kita saat ini. Karena itu saya mengundang kita orang semua bangkit berdiri. Dan kita akan akhiri dengan satu pujian dari NKB nomor 143, Janji yang Manis. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerahlah langit di atasku. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus menebus. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, bila pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Kan ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidak akan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidak akan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Jemaat yang dikasihi Yesus, terimalah berkat Tuhan dan pulanglah dengan selamat. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Jemaat silakan duduk. Saat teduh, peribadatan kita saat ini telah selesai dan Tuhan terus memberkati torang semua.